Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini aku sedang mengerjakan proses valve clearance unit Soluna ya guys, atau dengan tipe mesin 5A. Mesin ini sama dengan grid Corolla, yang membedakan cuman cc ya guys. Yang beda cuman cc. Grid Corolla itu 1,6, kalau yang ini 1,5 ya guys. 1,4 sekian gitu guys. Nah, tekniknya sama seperti kita setting valve atau valve clearance buat K3 engine atau unit Avanza Xenia Grand Max Toyota Rush ya guys. K3 engine, terus datanya gini, hasil pengukuran sementara. Nah, oh iya, celahnya berapa? Celahnya itu intake manifoldnya 15, toleransi 2, exhaustnya 25, toleransinya 2. Data ini aku dapat dari data negara tetangga ya guys. Jadi data speknya dari pabrikan itu segini. Nah, nilai pengukuran sementara intake manifold di nomor 1 10 10 8 7 15 5 10 15. Jadi yang 15 cuman ada 2. Misal 10-nya ini kita renggangin lagi jadi 13, atau cash di 15 lebih bagus ya guys. Kalau bisa usahakan di cash 15-nya. Nah, untuk exhaust manifold 25 itu tertulis 20 20 18 20 15 20 20 25-nya cuman ada satu. Jadi kita settingnya enggak terlalu banyak. Cuman bedanya ini kita bisa copotin koinnya guys. Jadi kita bisa copotin koinnya. Angel men guys nyantol kene iki guys. Guys, cantol guys. Cantolin yuk guys. Cantolin aja tripodnya. Nah, itu susah guys. Jadi kita bisa copotin koinnya. Ada jalannya guys. Ada jalannya di sini. Nah, kita bisa copotin koinnya gini. Yo. Kita bisa copotin koinnya gini, bersihin bagian sininya, pastiin nggak ada oli lagi supaya kita nanti ngukurnya gampang ya guys. Ya, kita ngukurnya gampang nih. Di belakang sini biasanya tertulis angka, tapi ini angkanya udah hilang. Nah, gini. Jadi kalau kurang renggang kita bisa gerinda yo. Gerinda bagian sini pakai mata gerinda potong, sama ini dicelupin solar biar jadinya halus. Terus untuk kerataannya kalian bisa copot sama ininya, copot sama lifternya buat megangin biar gampang megangnya ya guys. Nah, gini kan, jadi megangnya biar gampang, tempelin aja langsung plek tes gitu ya. Yang digerinda ini loh, tapi yang digerinda ini, misal kalian nggak pede hasil gerinda kalian bisa balik gini kan, jadi yang posisi rata ada di sini. Usahakan yang bagus ya guys. Ini 4 tahun yang lalu udah pernah tak valve clearance sih. Cuman kemarin waktu aku sempat off kerja, aku pindah ya guys. Aku sempat off kerja, aku pindah atau pulang ke rumah, si owner kehilangan jejak dan mobilnya ini terjadi overheat. Terus ganti packing cylinder head. Nah, setelah ganti packing cylinder head, owner ketemu aku lagi, ngobrol begini-begini, katanya unitnya sekarang jadi suaranya berisik di atas. Apa valve clearnya nggak bener lagi ya? Dulu kan pernah dibenerin, terus enak, tenaga juga enak. Nah, terus ya udah coba main aja. Belum sempet kan karena mobilnya lama nggak dipakai. Sekarang pengen dipakai lagi. Kita cek hasil pengukuran gini. Terus aku nemuin yang bikin berisik. Kemarin sudah tak serempet ya guys. Ini loh guys, camshaftnya kemarin kurang satu mata.
ya. Nah harusnya dikunci gini nih. Nah ini udah tak kunci, udah tak benerin yo. Ini kalau kunciannya dilepas dia jepret yo, jepret satu mata gitu kayak ya Avanza lah. Avanza nggak pakai Xenia 1000 yo, pakai subgear gini kan. Nah gini, ini udah tak benerin, pernya juga masih bagus, masih keras nih, tak kunciin supaya nanti biar pasangnya enak. Tapi sebelum aku masang ini sekalian valve clearance karena bacaannya segitu. Nah setelah overheat itu menurut bilang berisik, terus beberapa saat kemudian AC air conditioner itu sering rewel, ada masalah yo, ada masalah. Kenapa kok AC nya nggak dingin yo? Masalah AC itu penyakit gosiji guys, nggak dingin gitu yo. AC itu masalahnya cuma satu, nggak dingin. Nah setelah diservis beberapa bulan kambuh lagi, ternyata tukang servisnya ketipu. Jadi cek pressure nih, tak masih cek pressure, tugas Om Nirwan ya guys. Om Nirwan belum datang. Cek pressure aman, dari kemarin sore sampai pagi ini nggak ada kebocoran yang tinggi. Ada sih itu kebocoran, cuman mungkin dari selang-selangnya Om Nirwan ini, dari konektornya. Nah kebocoran yang awalnya itu dari subsil kompresornya. Subsilnya itu melar akibat si mesinnya overheat yo. Subsil melar akibat mesinnya overheat. Terus si switch pressure itu yang membaca ketika tekanannya masih ada tekanan, kompresornya mau nyala. Kalau tekanannya nggak ada, kompresornya mati ya guys, karena dia kebaca ke ICU nya. Terus kenapa kok switch pressure-nya itu sudah sering mati yo, sering bocor? Itu karena unit AC-nya panas. Kok bisa unit AC-nya panas? Ya kan, unit AC memang pada dasarnya panas, tapi ini lebih panas dari biasanya karena sistem kerja AC itu sebenarnya bukan dingin tapi panas ya guys, bukan dingin tapi panas. Jadi gas yang dikompresikan lewat kompresor dikirim ke kondensor ya. Kondensor ini hanya membantu mendinginkan ya guys, enggak mendinginkan sampai dingin gitu, enggak, membantu mendinginkan si udara dan gas yang dikompresikan masuk ke filter, masuk ke evaporator. Di evaporator diekspansikan dengan ekspansi valve. Jadi udara panasnya tadi itu dengan kompresi yang tinggi dikecilin lagi supaya kompresinya lebih tinggi dan berkabut. Disitulah terjadi perubahan menjadi dingin ya guys ya. Jadi yang berperan penting itu ekspansi valve. Nah kenapa kok unit AC nya panas? Ternyata termostatnya nggak ada guys. Nah sekarang kita nemu yo, jadi merembet sekalian lah. Sekarang kita nemu di termostat. Monggo yang masih yang masih beranggapan bahwa si termostat itu nggak berperan penting sama sekali di mesin, bahkan sampai mereka bilang negara kita itu negara tropis, termostat nggak perlu ya kan. Nah justru itu guys, termostat itu sebenarnya beda di negara kita dan negara lain, itu beda suhunya karena negara kita itu beda. Jadi contohnya tak ambil guys. Nah ini, nah jadi di mobil itu beda-beda termostatnya. Angka suhunya ada di sini, tertulis piro iki guys, 76,5 ya nih, 76,5 derajat Celcius ya. Jadi di negara lain itu beda, guys. Nah kenapa kok sampai ganggu ke AC? Yo guys, karena kondensornya sangat dekat sama radiator. Nah ketika si air radiatornya panas semua, maka yang di sini ya panas gitu kan. Efeknya kondensor nggak mampu memberikan
bantuan pendinginannya tadi, yo wes yang kalah pasti pressure switch terus, karena pressure switch itu ditekan pakai tekanan yang tinggi, terus dia plastik toh. Enggak, kalau karet itu ukurannya sama yo, di atas tekanan kemampuannya ya. Misal tekanannya si kompresor itu cuma 2,5 bar, si selangnya pasti lebih tinggi, 7 sampai 10 bar gitu kan, untuk menjaga keamanan. Kalau pressure switch ya, plastik ya piye-piye ini sepanggang ngono kuwi kan gitu. Nah, apa saja yang bisa terjadi? Ini kemungkinan buruk ya guys. Ini kemungkinan buruk sambil kita ngobrol. Ini kemungkinan buruk ketika termostatmu dicopot. Yang pertama, termostat itu kan fungsinya sebagai keran yang terbuka ya, keran yang akan terbuka ketika si suhunya di dalam mesin itu sudah tercapai. Jadi suhu di mesin itu nggak bakalan berubah-ubah selama termostatnya masih bener kan gitu. Misal seperti tadi contohnya 72 ya, 72 derajat. Itu ya isinya di dalam gitu-gitu terus. Ketika lebih panas dibuang keluar, didinginkan di radiator, nanti dimasukin lagi gitu kan. Tugas water pump juga jadi lebih ringan. Kenapa kok ringan? Jadi di dalam itu terjadi tekanan karena water pumpnya muter terus dan si termonya itu masih tertutup. Nah, ketika termo terbuka, air otomatis akan masuk sendiri ya, dengan hisapan yang sangat kencang, cengus masuk sendiri kan gitu. Begitu keluar di radiator, airnya berhenti beberapa saat untuk didinginkan di radiator. Nah, kalau termonya nggak ada ya kan, termonya nggak ada, water pump nggak punya tekanan kencang, muter terus air. Semua air yang ada di yang ada di jalurnya itu akan menjadi panas semua. Suhunya sama, saat dingin memang dingin, ketika nanti panasnya akan berlebih dan terus naik gitu kan. Apalagi saat berhenti, habis jalan kenceng jauh berhenti ketemu jalan macet kan gitu. Nah, menunggu ya guys. Jadi hasil pengukuran ini nggak usah mau dibuatin nggak guys videonya. Kalau mau dibuatin nanti tak buatin sendiri. Ini kita serempet-serempet ya, kita serempet-serempet di sini, tak buatin sendiri. Ini kita serempet-serempet aja tentang termostat yo. Jadi jangan pernah menganggap remeh benda sekecil itu loh yo. Dan kalau itu memang bener-bener nggak berguna, nggak mungkin dibuat sama pabriknya. Oh yo guys, satu lagi, ini kemarin kan nih cupnya, camshaft cup ya, itu diganjel pakai kertas, nggak tahu kertas apa nih guys. Nih yo, diganjel pakai kertas, tujuannya mungkin si camshaftnya seret atau benjol mungkin loh, tapi belum tak coba, nanti tak coba dulu ini, tapi tak buang dulu. Yang kedua, dia mau nyari celah ini malas gerinda ya, mekanik yang lama malas gerinda, ganjel di sini. Ini pengorbanan yang salah guys yo. Kamu mau nyari celah ini tapi ngorbanin ini supaya benjol, suaranya jadi lebih berisik lagi gitu toh. Jadi mendingan ini digerinda lah, misal nggak ada celah yang bener gitu kan. Udah gini aja, tak buatin videonya sendiri tentang kita ngerakitnya kita valve clearsnya ya, sekalian nanti pasang camshaftnya. Oke, lanjut gitu dulu. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Salam mekanik Diso paling konyol.